Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadratir Rasul wa ala alihi wa sahbihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Baik, kita lanjutkan untuk pertemuan yang ke berapa ini jangan lupa. Baik, lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Jadi anak-anak kelas 10 akan disimak, dengarkan, dilihat dan dipahami. Semoga kita mendapat ilmu yang berkah dan manfaat fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wal muradu bil bidhabiti ad-dhabitu sadra. Ini melanjutkan di syarat-syarat hadis bisa dikatakan menjadi hadis yang sahih. Sahihnya sahih lidzati. Ada 5, sudah diterangkan 2, yaitu sanad muttasil, yang kedua rawi adil perawinya. Sekarang yang ketiga, perawinya dobit. Apa itu dobit? Wal muradu utawi kang den karepake bidobiti kelawan dobit, kuwate hafalan yang kuat. Ad-dobitu sodron, ad-dobitu kang kuat, apane sodron atine, artinya kuat, hafalannya kuat. Bi ayyus kita kelawan yento netepake sapa wong ma ing perkara sami'a kang krungu sapa wong hu ing ma fi dhihnihi ing dalem atine wong man bi haitsu yatamakkan kelawan sekiranya dadi kongang dadi mungkin apa min istihdarihi saking nekake masanya mata syaa mata ing dalem kapan syaa karep sapa wong man au kitaban utawa kelawan tulisan di ayyasuna kelawan yento reksa sapa wong hu ing ma sami'ahu indahu ing dalem sandinge wong mundu sami'a awit saking krungu sapa wong fihi ing dalem ma wa sahhaha lan nyuhehake utawa benerake sapa wong hu ing ma sami'ahu ila ayyatiya tumeka maring yen nekangake sapa wong minhu saking man. Wa hadza utawi iki au kitaban ila iki au kitaban bi ayyasunahu indahu mundu sami'a fihi wa sahahu ila yatiru iku fi awal amri ing dalem kawitane perkara. Wa illa lan lamun ora fi awal amri fal ibratu mangko utawi kang den wilang al-ana ing dalam saiki iku bima lawan perkara ijtama'at kang dadi kumpul alaihi ing atase wong an-nusahu apa pira-pira tulisan al-musahhahatu kang wis den benerake fa kharaja mongko kejaba kecuali al-mughaffalu sapa wong kang lalinan kasirul khoto'i kang akeh laline, akeh salahe, akeh lupute. Wa in urifa halis senajan den kenal sapa wong, sapa wafal bisidki kelawan benere kejujurane wal adalati lan sifat adile. Kene lifat didobti krana ora anane dobit, krana ora anane kuwate hafalan. Artinya persyaratan hadis sahih yang ketiga, perawinya harus dobit, harus kuat hafalannya. Nah, wal muradu bid dobit ad-dobit sodron, yang dimaksud kuat hafalan itu ya hafalannya kuat, cepat hafal. Ad-dobit sodron itu gampangannya ya cepat hafal, gak gampang lali. Nah, gambaran dobit ada dua macam. Yang pertama tadi di dalam
kitab yang dibaca tadi disebutkan bi ayyus bita ma sami'ahu fi dhihnihi bi haitsu yatamakkanu min istihbarihi mata sya'a. Contoh atau dobit yang pertama itu, jika ada seseorang mendengar sesuatu, mendengar dari gurunya, dalam hal ini ilmu hadis ya, dengar hadis dari gurunya misalnya, itu dia langsung hafal. Terus kemudian hafal terus tidak lupa lagi. Jadi sewaktu-waktu dia bisa membacakan hadis yang didengarkan dari gurunya tadi. Itu jenis dobit yang pertama. Itu dobitnya sangat tam. Dan sekarang jarang orang seperti itu. Mungkin saya, Anda semuanya di sini orang-orang zaman sekarang rata-rata susah mencapai dobit dengan gambaran yang pertama seperti ini. Bi ayyas yasjus kita masami'ahu fi dhinhi bi haitsu yatamakkanu min istihbarihi mata sya'a. Itu dengar langsung hafal, enggak lupa, terus waktu dia bisa mengucapkan apa yang didengar tadi. Itu susah. Nah, gambaran dobit yang kedua, ini mungkin kita kalau kita masuk orang yang dobit mungkin dari gambaran kedua ini rata-rata orang sekarang di dalam kitab tadi disebutkan au kitaban. Gambaran dobit kedua, au kitaban bi ayyasunahu indahu mundu sami'a fihi wa sahhahahu ila ayyatiyamin. Nah, jadi dobit kedua ini artinya dobit itu melalui proses. Tidak langsung mendengar langsung hafal atau tidak, au kitaban dengan menulis terlebih dahulu. Gambarnya misalnya ada seorang mendengar dari gurunya, dalam hal ini hadis, dengar terus hadis yang didengar dicatat. Kemudian catatannya tadi ditasheh pada gurunya. Mungkin namanya kalau hadis itu tulisannya pakai tulisan bahasa Arab, ada kekurangan titik nuktahnya, ada kesalahan dalam harokatnya, itu ditasheh dulu, dibenarkan kepada gurunya, ditasheh pada gurunya. Nah, itu yang pertama. Selanjutnya wa hadza fil awwal amri wa illa fal idratu al-ana bimas tamat al-nusakhu al-musahhah. Kemudian setelah tulisannya tadi sudah ditasheh pada gurunya, jadi dicek-checking sama gurunya, sudah benar mana yang salah, sudah dibenerin semua, terus dihafalin. Terus begitu hafal tidak mudah lupa. Itu juga bisa dikatakan sebagai orang yang dobit. Tapi dobit jenis yang kedua, proses. Atau tidak usah mencatat, karena mungkin sekarang itu sudah banyak kitab panduan seperti kita gunakan ini pakai panduan kitab. Jadi pelajaran kita tidak baca kitab. Kalau kita ngasih hadis apa Sahih Bukhari dan Muslim, kitab yang kecil Bulughul Maram dan Arba'in Nawawi atau seterusnya, kita tidak usah mencatat hadisnya karena kita sudah punya kitab panduan, buku-buku atau kitab yang sudah dicetak, bisa jadikan rujukan. Nah, kita tinggal menghafal. Nah, kalau ada orang menghafal dari catatannya atau buku-buku panduan atau kitab panduan itu sudah cepat hafal terus tidak mudah lupa, itu juga bisa dikatakan sebagai dobit yang kedua. Itu gambaran dobit yang lebih seperti itu. Jadi tidak mudah lupa. Karena di sini fakhrajal mughaffalu kasirul khata'i wa in urifa bisidqi wal adalati li faqdid dobti. Kata-kata dobit, lanjutkan artinya, kata-kata dobit atau kuat hafalan ini mengecualikan mughaffal. Mughaffal itu orang yang sering lupa atau pelupa. Kasirul khata'i yang banyak kesalahannya. Banyak kesalahan kalau dia ini dalam bab hadis ya. Ada seorang yang meriwayatkan hadis kemudian lupa hafalannya hadisnya, banyak kesalahannya. Nah, itu orang seperti itu tidak bisa dikatakan sebagai orang yang dobit. Wa in urifa bisidqi wal adalah. Walaupun orang tersebut dikenal sebagai orang yang jujur, orang yang adil, tapi kalau dia lupa, banyak kesalahannya dalam meriwayatkan hadis misalnya, maka tidak bisa disebut sebagai orang yang dobit. Kalau orang yang seperti itu meriwayatkan hadis
karena dia tidak bisa dikatakan sebagai dobit, hadis yang diriwayatkannya bisa menjadi hadis yang sahih, apalagi sahih lidzati. Lanjut, wadhabtut tam, masih dobit. Lanjutkan masalah dobit tambahannya. Wadhabtut tamu, wadhabtu utawi kuwate apalan. At-tamu kang sampurna huwa ya dobtut tam ma iku perkara la yahtalu kang ora dadi cacat apa ma. Fala yuqalu mongko ora den ucapake fi sahibihi ing dalem wong kang duweni dobtut tam apa innahu yadbutu taratan. Innahu sak temene dobit yadbutu iku kuat apalane sapa dobit tarotan ing dalem sijine mangsa wala yadbutu lan ora dobit ora kuat apalane sapa wong ukhra ing dalem mangsa liyane. Fa kharaja mongko kejaba kecuali al hasanu lidzatihi apa hadis hasan lidzatihi li anna dhabta krana sak temene dobit atau kuwate hafalan fihi ing dalam hasan lidzatihi iku laisa ora ana apa dhabta ora ana iku taman kang sampurna. Watana wala lan merkoleh apa kauluna ucapan ingsun rupane ucapan an mislihi ila muntahas sanadi, kata-kata atau lafaz kalimat an mislihi ila muntahas sanadi pada pertemuan sebelumnya ini pada pengertian sahih lidzati huwa mattasola isnadu binaqil aqli ad-dhabi dobton taman an mislihi ila muntahas sanadi. Lah an mislihi ila muntahas sanadi itu al hadis al marfu'ah ing hadis marfu' wal mauquf lan hadis mauquf wal mabtu lan hadis mabtu. Nah, artinya dobit itu ada dua macam. Ada yang disebut dobit tam, ada yang ghairut tam. Ini istilahnya ghairut tam. Kalau di kitab tadi laisa taman gitu. Ghairut tam atau tidak sempurna gitu. Nah, dobit yang sempurna ini huwa ma la yahtalu fala yakunu fi sahibihi innahu yadbu taratan wa la yadbu. Jadi orang yang dobitnya sempurna, hafalan kuatnya ini sempurna, ini tidak kadang-kadang dia lupa, kadang-kadang dia kuat hafalannya tidak begitu, tapi selalu kuat hafalannya. Orang yang selalu kuat hafalannya, ini dobitnya tam. Beda kalau dobit dulu tam. Namanya manusia kadang-kadang lupa. Nah, itu dobit bisa saja dobit tapi dobitnya tidak tam. Nah, ini yang nantinya akan membedakan antara hadis sahih lidzati dan hasan lidzati. Kenapa? Karena hadis sahih lidzati dan hasan lidzati secara umum hadis sahih dan hasan ini syaratnya sama-sama 5. Ya, saya ulang, mulai sanad mutasil sambung, terus yang kedua perawinya adil, yang ketiga dobit, yang keempat tidak terdapat syad, yang kelima tidak terdapat illah. Nah, ini yang membedakan sahih lidzati dan hasan lidzati. Ini yang ketiga ini, yang persyaratan dobit. Kalau sahih lidzati perawinya harus dobit tam. Tapi kalau hasan lidzati bisa saja perawinya itu dobit walaupun dobitnya tidak tam, tidak sempurna atau kurang sempurna. Ini pembeda antara hadis sahih lidzati dan hasan lidzati. Karena hasan lidzati nanti bisa saja tingkatannya menjadi sahih, tapi sahihnya tidak bisa sahih lidzati, tapi sahih lidzati. Nanti keterangannya ada di bawah. Itu kira-kira masalah dobit. Kita mungkin nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas yang persyaratan hadis sahih yang keempat dan kelima, karena waktu saya dibatasi juga, dan apa yang saya sampaikan hari ini atau dalam pertemuan kali ini semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan mohon maaf.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.